Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Markas. Berikut ini saya akan mereaction video tentang pahala dan dosa. Kapan pahala dan dosa itu diperlihatkan? Mari kita simak video dan penjelasannya dari Ustadz Hadi Dayat yang berikut ini. Ini urusan akhirat, Bu, ya. Akan ditampakkan saat seorang itu sekarat dan sudah wafat, itu nampak. Kalau ibu pengen cepat lihat, ya sekarat aja dulu. Cuma itu bukan pilihan, ya. Bukan pilihan. Ajal itu nggak usah didahulukan. Kalau sudah tiba, datang. Nggak diminta pun tiba. Itu rumus di Quran surah 7 ayat 34. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastaqdiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba, pasti akan tiba. Nggak akan maju, nggak akan mundur. Disampaikan pada yang merasa putus asa, pengen bunuh diri, katakan nggak ada kerjaan, bunuh diri itu kalau sudah tiba ajalnya meninggal juga. Anda mau minum baygon 1 truk, kalau belum tiba ajal nggak akan wafat. Bahkan nanti ada orang-orang, ya, ada orang-orang yang saat masuk ke alam kubur, kata Al-Quran, kalau mampu artinya tak mampu, kalau dia mampu dia akan kabari keluarganya, kalau bisa kerjakan seperti saya, kalau bisa cepat ke sini, di sini lebih enak daripada di situ, cepat sini, cepat sini. Itu nanti ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai 172. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan ada orang wafat setelah aktivitasnya fi sabilillah, dan menuntut ilmu itu bagian dari fi sabilillah. Nanti saya terangkan. Jangan dikira wafat begitu saja, tapi orang ini diberikan kehidupan yang indah di alam kubur, sampai-sampai dia berkata kepada saudaranya, kalau mampu, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kamu jangan takut, jangan sedih. Di sini enak kok. Kenapa takut meninggal? Cepat sini. Kalau bisa ke sini cepat. Di sini enak. Semangat. Sekarang sampai ke majlisnya. Apakah semua orang yang datang di majlis ini majlisnya bagus, menyampaikan ilmu, mendekatkan kepada Allah, dan kita masuk ke dalamnya, apakah otomatis akan dapat? Belum tentu. Kalau dia tidak mengerjakan pekerjaan seperti yang disebutkan Al-Quran ini, kalau dia kerjakan pekerjaan itu, Allah tambahkan bonus 1 lagi, plus mendapatkan apa yang tadi telah diraih. Bonusnya, status pahalanya dinaikkan dari sekedar 700, naik pahalanya senilai dengan jihad fi sabilillah, pahala jihad. Bahkan ayat ini diturunkan saat Allah meminta sebagian orang Islam yang sedang senang merespon jihad dengan fisik, ada panggilan jihad, semangat. Kata Allah, jangan semua pergi, saya turunkan 1 amalan hari ini, saat ini, yang kalau kalian kerjakan nilainya sama dengan jihad fisik. Jadi kalau wafat syahid, ibu meninggal syahid seketika, syahid. Kalau hidup nilainya senilai jihad. Jihad itu, Bu, kalau sudah meninggal, ya Allah, pertama kali dibangkitkan orang ini, begitu sudah tampak surga di pandangan matanya, maka Allah bertanya kepadanya, kamu mau apa? Kata orang ini, ya Allah, saya ingin wafat lagi, saya ingin hidup lagi, wafat lagi. Kenapa? Saking nikmatnya mendapatkan nikmatan pahala jihad fisabilillah, saking nikmatnya. Saya mau cerita sedikit aja. Jadi ada seorang, kalau di zaman Nabi itu posisi di masjidnya pojok kanan, Bu. Di setiap dia datang pojok kanan aja, ibadah pojok kanan. Tahu apa yang dikerjakan? 1 kali sampai dikenal oleh Nabi, 1 kali orang ini nggak ada. Kata Nabi, mana si fulan, nggak ada yang tahu. Coba cari ke rumahnya. Begitu disusulkan, Nabi ikut di belakang, dikabarkan oleh istrinya bahwa si fulan telah meninggal dunia. Kata Nabi, adakah sesuatu yang aneh sebelum wafat? Kata istrinya, tidak ada, kecuali cuma perkataan aja, ya Allah, kenapa tidak jauh lagi? Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Bingung istrinya. Kata Nabi, berbahagialah si fulan, karena saat akan wafat itu ditampakkan kebiasaan amal solehnya. Amal solehnya yang pertama, ternyata setelah dicari sampai ke rumahnya, jaraknya jauh, Bu, kalau kita berapa kilo, mungkin 1 jam 2 jam perjalanan, masih ke masjid. Nah, ketika ditampakkan pahala saat sakaratul maut itu kan kebiasaan ditampakkan. Kalau ada orang biasa mabuk, tampakannya minuman keras. Kalau ada orang biasa kotor, gibah, tampakannya gibahnya, sehingga ketakutan dia, takut sampai gemetar. Ada yang ngamuk, ada yang macam-macam. Tapi kalau soleh, amal soleh ditampakkan dan pahalanya langsung ditampakkan seketika. Maka ketika ditampakkan pahala ke masjid itu, pahalanya kan sekali masuk 25, 1 kali keduanya, 1 kedua 500 tahun, banyak. Ternyata karena jauh itu tapaknya makin banyak, ditampakkan banyak pahalanya. Maka orang ini saat akan wafat di sakaratnya mengatakan, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi supaya saya lebih banyak pahala lagi. Nah, yang kedua, pernah 1 kali di jalan ketika musim dingin berjumpa dengan seseorang kedinginan saat akan ke masjid. Orang ini mengenakan pakaian luarnya, jaket luar lah kalau kita itu. Ya, yang luarnya itu yang biasa, yang dalamnya yang baru.
dilepaskan yang biasa, dimasukkan yang baru dia pakai, yang luar diberikan kepada temannya, yang kedinginan tadi pakai ini. Begitu ditampakkan pahalanya luar biasa banyaknya, nolong orang dengan pakaian yang biasa. Lantas berkata diri saja, Allah, kenapa saya nggak berikan yang baru pada saat itu?